Kesimpulannya bahwa Al-Quran yang menjadi sumber hukum utama Islam adalah Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk. Al-Quran juga menekankan supaya manusia menggunakan daya fikir dan akalnya. Jadi jelas di sini bahwa dinar dan dirham adalah sunnah dari Rasulullah yang mana beliau pilih konsep uang tersebut atas bimbingan wahyu, dan mesti baik hasilnya. Dan walaupun tidak tertulis dalam Al-Quran apa yang telah dipilih Rasulullah dan tidak mendapat teguran dari Allah itu pasti adalah cara yang terbaik, maka tidak salah bahwa konsep pembayaran dinar dan dirham diakui oleh Islam sebagai cara yang baik yang dipilih oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun kalau ada umat lain yang protes menjadi ironi, karena konsep ini adalah umum. Perkara itu mereka klaim dengan berbagai model argumen, itu cuma untuk menyerang Islam. Yang jelas pelopor dari pemberlakuan lagi dinar dan dirham untuk menggantikan model pembayaran zaman sekarang adalah Islam. Ini dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia. Dilansir dari Republika.co.id, Jakarta, dinar yang menjadi nilai. Dilansir dari Republika.co.id, Jakarta, dinar yang menjadi nilai tukar uang umat Islam pada masa lalu memiliki nilai intrinsik berupa emas. Para ahli sejarah pun mencatat adanya alat tukar tersebut membuat nilainya stabil dengan alat tukar lainnya. Tidak ada istilah atau fenomena inflasi dan deflasi pada masa tersebut. Pada saat ini pun, nilai seekor kambing masih sama dengan ketika masa Rasulullah SAW, yakni berkisar 1 dinar atau rep 2,2 juta. 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, seorang ulama bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, fungsi uang adalah sebagai alat untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tersebut. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Apabila fungsi dari uang itu sendiri telah berubah dari esensi dasarnya, akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi. Kendati demikian, emas pada awalnya memang bukanlah alat tukar dari bangsa Arab. Transaksi ekonomi bangsa Arab sebelum mengenal dan menggunakan emas adalah barter. Emas, dalam konteks ini dinar dan dirham, merupakan mata uang miliki bangsa Romawi dan Persia. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius, sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drachma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam di bawah pengaruh Romawi, dan Yaman, di bawah pengaruh Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Akhirnya, bangsa Arab pun mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW, selain menetapkan dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan, juga menstandarkan 3 jenis dirham yang beredar kala itu menjadi satu jenis dirham, yakni dirham 14 kirat. Dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh seorang sahabatnya, yakni Arkam bin Abi Arkam. Dia adalah seorang ahli tempa emas dan perak pada masa itu. Pada masa Umar bin Khattab, ia menegaskan perihal timbangan atau bobot berat emas dan perak, yakni 7 dinar bobot atau nilainya setara dengan 10 dirham. Selain itu, Umar pun memerintahkan agar dirham dan dinar pada masa itu diberi tulisan Hamdalah dan Muhammad Rasulullah. Adapun dinar pertama milik pemerintahan Islam baru lahir ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Tepatnya, sekitar 50 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun bobot atau berat dinar Abdul Malik bin Marwan mengacu pada solidus, yakni mata uang Romawi Bizantium yang lazim beredar saat itu. Ia tidak membuatnya berdasarkan standar mitskol yang biasa digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia, Irak, Iran,
Bahrain, dan Transoksania, dan Kekaisaran Romawi, Syam, Mesir, dan Andalusia, menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan, pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Hal tersebut karena dinar dan dirham memang dinilai memiliki nilai yang tetap. Oleh sebab itu, tidak terjadi masalah atau kendala dalam proses perputaran uang tersebut. Karena nilainya tetap dinar dan dirham, selain digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli, dipakai pula untuk menunaikan zakat. Imam Hanafi, misalnya, pernah berkata, bahwa ukuran nisab zakat yang disepakati ulama, bagi emas adalah 20 mitskal dan telah mencapai 1 hail, 1 tahun, dan bagi perak adalah 200 dirham. Petik 2. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juga pernah berujar, Rabi meriwayatkan bahwasannya Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada perbedaan pendapat, istilaf bahwasannya dalam zakat emas itu adalah 20 mitskal, dinar. Petik 2. Kendati memiliki kelebihan, yakni nilainya yang selalu tetap atau tidak berubah serta dapat pula digunakan untuk menunaikan zakat, pemanfaatan emas dan perak sebagai mata uang telah ditinggalkan. Padahal, sejarah Islam telah membuktikan bahwa mata uang emas dan perak dapat menghindarkan masyarakat dari bencana ekonomi, seperti inflasi dan deflasi. Imam Al-Ghazali pernah berkata, di antara nikmat Allah SWT adalah penciptaan dinar dan dirham dan dengan keduanya tegalah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya. Kesimpulannya bahwa, Al-Quran yang menjadi sumber hukum utama Islam adalah Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk. Al-Quran juga menekankan supaya manusia menggunakan daya fikir dan akalnya. Jadi jelas di sini bahwa dinar dan dirham adalah sunnah dari Rasulullah yang mana beliau pilih konsep uang tersebut atas bimbingan wahyu, dan mesti baik hasilnya. Dan walaupun tidak tertulis dalam Al-Quran apa yang telah dipilih Rasulullah dan tidak mendapat teguran dari Allah itu pasti adalah cara yang terbaik, maka tidak salah bahwa konsep pembayaran dinar dan dirham diakui oleh Islam sebagai cara yang baik yang dipilih oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun kalau ada umat lain yang protes menjadi ironi, karena konsep ini adalah umum, perkara itu mereka klaim dengan berbagai model argumen. Itu cuma untuk menyerang Islam. Yang jelas pelopor dari pemberlakuan lagi dinar dan dirham untuk menggantikan model pembayaran zaman sekarang adalah Islam. Ini dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia.